surga setiap saat kita nikmati. Ketika kita bisa bersyukur apapun yang kita alami, itu kita menemukan surga. Halo semuanya, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Perkenalkan, saya Selin, host kalian pada Komsos Talk seri keempat, yaitu Jauhkah Surga Itu? Kenalin guest kita pada Komsos Talk keempat kali ini. Nama saya Sing Chuan. Halo Pak Sing Chuan, selamat datang di Komsos Talk pada kali ini. Datang juga, terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih kembali. Gini Pak, jadi pada Komsos Talk kali ini kan temanya Jauhkah Surga Itu ya. Jadi kita akan membahas juga yang pastinya mungkin buat teman-teman nih yang belum tahu Pak Sing Chuan ini siapa sih gitu ya. Langsung aja kita tanyain nih, Pak Sing Chuan ini di gereja ini membantu pelayanan menjadi apa nih Pak? Menjadi asisten imam atau prodiakon. Oh, prodiakon ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Pak jadi prodiakon? Sudah 4 periode sekarang ini. Oh, waduh, 4 periode itu satu periodenya berapa 3 Pak? tahun. 3 tahun, udah 4 kali guys. 4 kali jalan sekarang. 4 kali jalan, luar biasa ya. Dan pastinya di 4 periode ini kita banyak banget yang bisa diceritakan nih Pak, dan bisa di-sharing ke teman-teman ya yang nonton Komsos Talk pada kali ini nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya itu kenapa sih Pak? Apa sih yang mendorong Bapak untuk saya pengen melayani menjadi prodiakon nih, nggak jadi pemasmur, nggak jadi mungkin lektor atau lektris ya, tapi langsung jadi prodiakon nih. Apa nih yang Bukan langsung kepengen jadi prodiakon. Awal mulanya kita tidak mau jadi petugas apa-apa. Kebetulan kita kena tembak langsung sama Romo Koko. Kamu jadi prodiakon. Sempat terjadi pergolakan batin bagi saya. Apakah saya layak menjadi prodiakon? Saya sampai tanya sama 2 orang imam, pembimbing rohani sama saya, sama Suster Karmel, pembimbing rohani saya. Saya tanya, Romo, saya dipilih jadi prodiakon, bagaimana Romo? Romo, sudah selesai kamu bicara? Sudah. Saya pun menjadi seorang imam pun tidak layak. Romo mengatakan seperti itu, Suster di Karmel pun sama. Saya menjadi seorang suster pun ya tidak layak. Yang melayakkan saya itu adalah Allah. Dari situ saya dikasihkan peneguhan, akhirnya saya dengan tegas saya berani, oke, saya terima tugas itu. Luar biasa sekali Pak, saya dengarnya terharu banget. Walaupun awalnya sempat ada penolakan dari diri ya, berarti ya pasti betul. Ya sebagai orang awam nih ya, lalu mendapatkan mandat ya istilahnya dari Romo untuk kamu menjadi prodiakon. Dan itu perjalanannya nggak gampang ya Pak, sampai harus bertemu suster segala ya. Betul. Jauh ya Pak itu ya? Ya, sangat-sangat jauh sekali. Untuk sharing sama mereka, sama counseling sama mereka. Itu Bapak gimana sih awalnya membuka hati? Itu kan pasti kan karena ada pergolakan dari diri sendiri ya. Lalu mendengar mereka memberikan sebuah motivasi ya untuk menjadi prodiakon. Gitu. Itu dan prosesnya apakah lama? Apakah pada waktu itu juga? Saat itu juga ketika saya sudah konseling sama Romo, 2 Romo, sama suster, akhirnya mereka mengatakan seperti itu, akhirnya saya dengan siap mengatakan, oke, saya siap menjadi asisten imam. Oke, luar biasa sekali ya. Dan memang kalau orang jadi prodiakon ini kelihatannya mengemban tugas yang tidak gampang ya Pak ya. Itu ada syaratnya nggak sih Pak sebenarnya? Syarat yang diharapkan waktu itu kita pasti sudah dibaptis, sudah terima sakramen penguatan,
Terus kita dikasih tugas nanti ada minimal 5 tugas prodiakon. 1, membantu imam di dalam gereja membagikan komuni. Kedua, ketika imam tidak ada, kita memimpin ibadat sabda di dalam gereja. Ketiga, ketika kita memimpin ibadat di tempat dharma atau di kuburan, memimpin ibadat di lingkungan sama pemberkatan rumah itu boleh prodiakon. Itu kalau boleh tahu Bapak ini sekarang emang ada pekerjaan yang lain selain prodiakon atau? Ada, membantu kakak saya jualan tali. Ketika mau tugas, saya bilang sama kakak. Membagi waktunya gimana itu Pak? Membagi waktu, kebetulan saya kan tidak beristri, jadi aman. Oh gitu ya Pak ya? Kemana-mana bebas, paling hanya izin sama kakak saya mau pergi pelayanan, oke. Itu berarti istilahnya kapanpun harus siap melayani ya Pak ya? Awal mula ketika jadi prodiakon, awal mula sempat marah ketika kita janjian sama orang yang harus kita kunjungin. Orang yang kita kunjungi pergi tanpa kita dikasih tahu, spontanitas saya marah. Masih membahas sakramen Maha Kudus, saya kembalikan dalam gereja, saya telepon orangnya. Bagaimana kamu? Kamu minta kita suruh ngelayanin, kamu tinggal pergi. Saya tidak mau ngirim komuni lagi. Saat itu saya mengatakan itu. Dan ketika sampai di rumah saya membaca kitab suci, saya kena teguran yang keras bagi saya pribadi. Ketika kamu ditolak, kebaskanlah debu yang nempel di kakimu. Saat itu saya merasa saya tidak dapat berkat. Harusnya saya mendapat berkat, saya tolak berkat itu mentah-mentah. Awal mula kejadian prodiakon. Setelah itu saya mengalami sukacita. Ketika ditolak, dengan senang hati kita kembalikan ke gereja, saya mendapat berkat 2 kali. Ketika saya mengunjungi, saya sudah dapat berkat. Ketika mereka menolak, saya dapat berkat. Jadi saya berkat 2 kali. Kenapa saya harus tolak? Dengan senang hati, saya kembali dengan sukacita dan gembira. Wah, itu perjalanannya luar biasa banget sih ya Pak. Yang luar biasa Gusti Yesus. Betul. Tadi Bapak juga bilang ya, kalau misal ada sukacita juga ya. Setiap saat sukacita kan. Setelah kejadian saat, itu, ya. setelah kejadian marah itu, saya membaca kitab suci kena saat itu juga. Habis itu saya mulai sukacita. Dimanapun saya diutus, saya siap. Jam berapapun kita mengunjungi dengan senang hati dan dengan gembira. Tidak memandang bulu jam berapapun kita layani mereka. Oke, jadi itulah. Jadi teman-teman kita juga harus melayani dengan hati yang sukacita ya, walaupun ada penolakan, walaupun ada masalah ya dalam pelayanan kita, tapi tetap yang namanya kita melayani Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Dan menurut Pak Singcuan nih, sukacita itu bagaikan surgakah di dunia? Bagi saya surga itu setiap saat kita nikmati. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau menerima surga atau tidak, itu tergantung diri kita. Tuhan memberikan kepada kita rahmat setiap saat. Pertanyaannya kita, maukah kita menerima itu? Saya menerima dengan penuh sukacita. Mengunjungi pasien dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Walaupun hujan pun kita datang dengan penuh kegembiraan. Bahkan pasien yang kita datangin, kalau hujan tidak usah datang, saya katakan tidak. Selama saya sehat, selama saya tidak keluar kota, saya akan melayani siapapun juga, jam berapapun juga. Itu yang kita nikmati. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu jam berapapun. Hujan, angin, mau tetap berangkat. Tetap ya, karena memang sukacita itu memang bagaikan surga ya Pak ya di dunia ini, dan bisa kita temukan juga di pelayanan-pelayanan gereja sekarang ini ya. Dan kalau Bapak di pelayanan prodiakon pastinya. Dan dengan Bapak menerjang badai dan hujan ini, lalu melalui segala dukanya, susahnya itu, apakah Bapak
dapat mengumpulkan pahala menurut Bapak di surga ini? Kalau bilang duka, saya tidak merasa berduka ya. Ketika kita sudah siap menjadi seorang improdiakon, itu ingat kata-kata Romo. Ketika kamu melayani, jangan pakai otak, tetapi pakai hati. Ketika kamu pakai otak, pasti akan hitung-hitungan. Tetapi ketika pakai hati, kita tidak akan hitung-hitungan. Dan kita melakukannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Jadi kalau tanya, apakah bahagia? Setiap saat saya bahagia. Tidak ada dukanya ya, Tidak Pak? ada duka. Iya, betul. Itu yang harus diingat ya semua orang Katolik ya khususnya ya, bahwa pelayanan itu harus di-enjoy ya, harus dengan sukacita, bukan duka ya. Walaupun ada pasti sedikit kerikil-kerikilnya, tapi harus dilewati dengan sukacita ya pastinya ya, Pak. Dan gimana Pak tentang mengumpulkan pahala ini dengan berbuat demikian, apakah Bapak mengharapkan pahala, mengumpulkan pahala atau gimana? Kalau kita melayani terus mengharapkan pahala, itu berarti kita tidak melayani. Ketika kita melayani, membuat orang yang kita layani dengan penuh sukacita gembira. Mereka yang letih lesu, ketika kita datangin, kita membawa kegembiraan bagi mereka. Mereka senang, kita pun bahagia. Jadi kita tidak pernah memikirkan apakah itu dapat pahala apa tidak pahala. Itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. Yang pasti kita melayani dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Jadi kalau kita happy itu rasanya juga kita semakin dekat ya sama Tuhan juga ya Pak ya. Dan itulah salah satu surga yang bisa kita temukan di dunia ini ya, yaitu melalui pelayanan yang kita bawa dengan sukacita. Mungkin untuk terakhir mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke saudara-saudari kita di khususnya di Gereja Kudus ini? Bagi umat, gereja mempunyai sakramen yang sangat indah. Ada 7 sakramen, kita mempunyai 6 sakramen yang kita dapat. Terutama sakramen tobat itu sangat penting. Saudari-saudara kita pernah di Jogja. Dia mungkin pernah sekolah di Katolik mungkin kali. Dia datang sama Romo, sama minta pengakuan dosa. Ada satu lagi seorang datang, Romo sama minta pengakuan dosa. Terus Romonya ngasih nasihat, saya tanya sama Romo, apakah itu pengakuan dosa? Bukan. Tapi mereka menemukan kebahagiaan. Yang saya ini pendeta Romo. Saya hanya yakin hanya di gereja Katolik yang punya sakramen tobat. Tetapi umat kita banyak yang tidak memanfaatkan sakramen tobat. Banyak mujizat dari sakramen tobat itu terjadi. Di pertapaan Karmel ada seorang yang lumpuh duduk kursi roda. Ketika menerima sakramen tobat, dia bisa berjalan. Sakramen tobat sungguh luar biasa. Tetapi umat kita tidak pernah mau memanfaatkan sakramen itu. Jangan takut dan malu sama romonya. Ketika kita datang sama Romo, tanya sama Romo, apakah dosa saya apa? Pasti jawab Romo, saya sudah lupa. Jadi surga setiap saat kita nikmati. Ketika kita bisa bersyukur apapun yang kita alami, itu kita menemukan surga. Surga tidak jauh, surga dekat. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau mendekat atau menjauh dari surga itu? Baik Pak, terima kasih banyak untuk pesan-pesannya ya, untuk pesan-pesannya pada Komsostok yang keempat pada kali ini. Jadi surga itu beneran tidak jauh teman-teman. Dan dari pesan dari Pak Sing Chuan tadi ya, sangat penting jangan lewatkan sakramen tobat nih. Udah diingetin ya, apalagi setiap mau Natal, setiap mau Paskah nih, sangat penting ya. Dan di luar itu pula jika teman-teman
mau mengaku dosa, mau menerima sakramen tobat, pasti Romo juga dengan senang hati ya Pak, untuk menerima permintaan teman-teman semua. Oke, dari akhir kata Komsos Talk pada kali ini kita akhiri dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Luar biasa. Terima kasih.